Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Apa kabar? Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Nah, ibu harap anak-anak ibu tetap tonton video ini sampai akhir ya. Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bintang. Perhatikan bintang ini bersinar terang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bintang tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Tahukah kamu, matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Matahari disebut bintang karena matahari memancarkan cahayanya sendiri. Matahari terdiri dari beberapa lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Matahari berputar pada porosnya dari barat ke timur. Selain matahari, planet dan bintang dalam tata surya kita terdapat benda-benda langit seperti meteoroid, asteroid, dan meteor. Meteoroid yaitu sebuah bintang jatuh, sebenarnya adalah nama lain untuk meteoroid. Benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tidak tetap itu disebut meteoroid. Kemudian kita lihat asteroid. Asteroid itu disebut juga planetoid. Asteroid merupakan planet kecil yang mengorbit matahari pada lintasan tertentu. Lintasan asteroid terletak di antara lintasan planet Mars dan Jupiter. Asteroid terbesar itu diberi nama Ceres. Sedangkan asteroid yang pertama kali ditemukan adalah Chiron yang mengorbit di lintasan Saturnus dan Uranus. Kemudian kita perhatikan meteor. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar di atmosfer itu disebut meteor. Biasanya orang menyebut meteor dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Batu meteor yang sampai di bumi itu disebut meteorit. Nah, masih ingatkah kamu tentang asteroid dan sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Sabuk asteroid itu merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Asteroid berjumlah sangat banyak dan besar. Asteroid tersebut tertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Dengan menggunakan teleskop, bulan dapat diamati dengan cukup jelas dari bumi. Permukaan bulan itu dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor-meteor. Jika dilihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Nah, bagian-bagian gelap itu merupakan dataran rendah, sedangkan bagian yang terang itu merupakan pegunungan. Meskipun terletak dekat dengan bumi dan selalu mengitari bumi, kenampakan bulan sangat berbeda dengan bumi. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernapas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub,
ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada. Nah, dataran rendah yang luas di bulan itu disebut dengan laut, meskipun tidak mengandung air seperti di bumi. Dataran rendah itu juga merupakan dampak tabrakan dengan meteorit yang terselimuti lava gunung berapi. Pada zaman dahulu, bulan juga memiliki gunung-gunung berapi. Nah, sekarang kita lihat tentang modernisasi. Modernisasi memiliki dampak negatif dan positif terhadap budaya masyarakat. Salah satu dampak negatif dari pengaruh modernisasi antara lain munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang telah ada. Lalu modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya. Apabila masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, nah itu dapat menimbulkan potensi masalah. Konsumerisme, hedonisme juga dapat mengancam jati diri bangsa. Individualisme adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Sedangkan konsumerisme adalah cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Dan hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup hura-hura. Sekarang kita akan mempelajari tentang alur cerita. Alur cerita atau yang disebut juga jalan cerita atau plot merupakan jalan cerita yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dalam cerita fiksi, plot dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal itu berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Yang kedua, bagian tengah berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita. Yang ketiga, bagian akhir berisi tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Berdasarkan urutan waktu atau kronologisnya, alur cerita itu dibedakan menjadi 3 jenis ya, yaitu alur maju atau progresif. Tahapan pada alur maju adalah pengenalan, lalu muncul konflik, kemudian klimaks, lalu anti klimaks, dan yang terakhir yaitu penyelesaian. Yang kedua, alur mundur. Tahapan pada alur mundur adalah penyelesaian, kemudian anti klimaks, lalu klimaks, lalu muncul konflik, dan yang terakhir yaitu pengenalan. Alur yang ketiga yaitu alur campuran. Tahapan pada alur campuran adalah klimaks, lalu muncul konflik, pengenalan, anti klimaks, serta penyelesaian. Nah, agar dapat menceritakan kembali cerita fiksi, kita harus memahami langkah-langkah, yaitu membaca secara keseluruhan isi cerita. Yang kedua, mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Yang ketiga, mencatat latar atau setting cerita. Yang keempat, mencatat alur cerita. Dan yang kelima, mencatat gagasan pokok cerita. Nilai persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila antara lain, yang pertama menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan diri sendiri. Yang kedua, mengakui dan menghormati semua suku bangsa. Yang ketiga, mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsanya sendiri. Nah, beberapa upaya peningkatan persatuan dan kesatuan dalam kaitannya dengan
amalan sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah. Yang kedua meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga memberikan otonomi daerah. Nah, sekarang kita akan lihat tentang tari kreasi. Tari kreasi itu disebut juga sebagai tari modern. Contoh tari kreasi daerah adalah tari jejer kembang menur. Nah, tari ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung. Tari gandrung adalah salah satu tari khas asal Banyuwangi, Jawa Timur. Tari kreasi daerah yaitu tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk gerak ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Berikut contoh tari kreasi daerah. Yang pertama tari merak, yang berasal dari Jawa Barat. Lalu tari yapong. Kemudian tari kupu-kupu yang berasal dari Bali. Kemudian tari Banjar Kemuning berasal dari Jawa Timur. Dan tari Manupuran berasal dari India. Nah, tahukah kalian apa itu modernisasi? Modernisasi adalah proses perubahan sikap hidup atau tujuan hidup sesuai dengan tuntutan kehidupan sekarang dalam bentuk perubahan sosial yang terarah berdasarkan pada perencanaan yang melibatkan banyak bidang. Perubahan budaya yang sangat mencolok salah satunya yaitu westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya, yang meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat. Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan westernisasi yaitu yang pertama, masyarakat yang bersifat konsumsi dengan barang-barang luar negeri. Yang kedua, masuknya budaya barat dan akulturasi budaya. Dan yang ketiga, muncul keinginan untuk mencari kebebasan. Nah, sekarang kita lihat dampak negatif dari westernisasi bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, hilangnya rasa nasionalisme. Yang kedua, gaya hidup yang bersifat konsumtif. Dan yang ketiga, dapat merusak moral bangsa dengan masuknya paham-paham barat. Nah, selain dampak negatif, ada pula dampak positif dari westernisasi. Yang pertama, munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek dan meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan. Oke, nah sampai di sini pembelajaran tema 9 subtema 2. Ibu harap anak-anak ibu tetap rajin dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.